Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Jadi ini untuk preview ya, sekaligus gue bahas juga press conference-nya Erik ten Hag yang sudah dilakukan tadi, dan gue sekaligus juga mau ngasih preview untuk pertandingan big match ya, Manchester United melawan Liverpool di pekan ketiga English Premier League, yang dimana tanggal 2 hari Minggu, tanggal 1 September jam 22.30 kalau nggak salah ya. Semoga gue bisa melakukan reaksi pandangan mata ya. Semoga waktunya dapat. Jadi sebelumnya gue coba bahas dulu mengenai press conference-nya Erik ten Hag. Jadi yang ditanyakan pertama adalah mengenai masalah pemain transfer. Dalam hal ini Ugarte, sepertinya Manuel Ugarte ada pesan tersirat dari Ten Hag tidak bisa atau tidak akan diturunkan kayaknya pada saat game melawan Liverpool, karena sepertinya juga ada beberapa laporan dari media Ten Hag dan manajemen Manchester United tidak mau terburu-buru gitu loh. Jadi tidak mau terlalu memaksakan. Karena kalau dipaksakan nanti berubah lagi skema pertandingan, belum tentu langsung nyetel. Ya, mendingan yang udah ada dulu aja nih dibagusin dulu untuk menghadapi Liverpool. Jadi kalau dipaksakan masuk Ugarte takutnya merusak ya. Logisnya begitu ya. Jadi sepertinya kalau untuk Ugarte memang belum di-announce ya, tunggu aja. Dia bilang gue tidak akan ngasih tahu kapan announce-nya. Yang bisa jadi yang sebelumnya gue bilang mungkin tunggu izin kerja segala macem, medical test sepertinya udah banyak lah paperwork-nya, transfer duitnya gitu kan, dokumennya itu kan panjang gitu. Jadi nggak segampang yang lo kira kayak di main FM langsung klik mouse 2 kali tombol jadi gitu, nggak gitu ya. Jadi Ugarte sepertinya akan tidak dimainkan, ya mungkin datang di pertandingan tapi tidak masuk line up. Terus dia ditanyakan juga mengenai masalah Jadon Sancho, ya dia bilang sih secara pribadi dia senang untuk Jadon Sancho tuh stay. Nah, ini kan bahasa halus lah ya, supaya nggak digoreng. Kalau Enzo Maresca ngomong gitu kemarin gak ada yang goreng tuh. Kalau Ten Hag sekarang harus lebih berhati-hati kan, bahwa dia sebetulnya pengen Sancho itu ada di squad karena dia butuh kedalaman squad, yang dimana setelah Januari itu dan ada kompetisi Eropa yang lebih panjang tuh setelah Januari juga, pas Januari itu pertandingan akan semakin padat, bisa jadi itu tiga hari sekali tuh mereka bermain gitu. Nah ini kan bahasa yang diplomatis gitu ya. Terus ditanya mengenai Rasmus Højlund, dia bilang cederanya ya dia sudah berlatih, tapi sepertinya dia akan baru balik itu setelah international break, jadi 2-3 minggu sesudah dimulai latihan ini nih. Terus dia ditanyakan juga mengenai McTominay, yang dimana banyak video beredar kan sambutannya fans Napoli, terus McTominay juga happy gitu ya. Dia bilang sih sebenarnya perasaan dia campur aduk gitu. Dia senang bahwa McTominay bisa diterima oleh fans Napoli, tapi juga secara sisi lainnya adalah dia merasa kehilangan karena ini kan pemain yang banyak berkontribusi gitu. Terus ya dia udah 22 tahun di sini, homegrown pula, cuman ya dia pikir ya secara bisnis seperti yang United Identity bilang ya, secara bisnis sih kalau dari pemain homegrown akademi dibeli dengan harga segitu ya itu good deal, dia bilang gitu loh. Jadi ya dia wish luck aja gitu. Mengenai ketersediaan pemain, dia katakan bahwa no Mason Mount seperti yang udah pada ketahuin semua, tapi semua pemain itu fit. Ditanyakan lagi mengenai Arne Slot, ya dia bilang sih kenapa sih ya kok Arne Slot tuh gampang udah bisa langsung integrasi ke dalam tim. Iya, satu yang dia bilang sebenarnya di dalam timnya Liverpool itu kan strukturnya emang udah bagus gitu loh.
Terus pemain-pemainnya adalah pemain-pemain yang secara ikatan, secara kerjasama, secara tim, secara individual udah saling mengenal lama gitu loh. Jadi ya seperti yang United Identity bilang juga gitu, dan Arne Slot pun sebenarnya sedikit banyak juga mengadaptasi cara permainannya Klopp gitu. Dia juga nggak naif atau bodoh banget untuk langsung ngubah gaya permainannya Liverpool gitu loh. Jadi ya menurut gue ya ini bener-bener ujian gitu, ujian yang berat bagi Manchester United dan juga bagi Ten Hag gitu loh. Ditanyakan bagaimana dengan pemain-pemain baru, dia bilang ya dia memang butuh pemain baru karena, dan harus ada juga yang dijual, karena kemarin itu squad dia ada 3 orang yang ada di nomor 10, sedangkan holding midfielder tuh nggak ada. Nah, jadi makanya dia bilang, kenapa gue jual McTominay dan kenapa dia dan mereka MU manajemen itu, Ineos juga ya, membeli Ugarte gitu. Karena emang secara holding midfielder itu sebenarnya nggak ada sih. Ya sebetulnya sih kalau siapa namanya Maino kan lebih box to box ya. Casemiro lebih ke defensive midfielder. Nah, holding midfielder sih emang secara ini ya Eriksen sebenarnya bisa gitu loh. Cuma kan Eriksen kan sedang dalam posisi ya sering cedera gitu loh. Terus dia bilang mengenai Marcus Rashford. Jadi sebetulnya gue juga baru tahu bahwa minggu lalu itu Alan Shearer itu ya jadi pundit, ya biasalah pundit Inggris kan. Dia kayak mengkritik gitu loh mengenai Marcus Rashford. Ya si siapa? Ten Hag ngomong aja, apa sih yang gak lu semua kritik tentang kita? Bener kan? Apa coba yang gak dikritik tentang Manchester United? Kita menang, lu kritik. Kita kalah, lu kritik. Gue ganti pemain, lu kritik, ya kan? Kita rotasi pemain, lu kritik juga gitu. Ya kan? Padahal sebenarnya tujuannya ya gue mengganti Marcus Rashford itu ya satu, demi rotasi, ada strategi juga, tapi juga pengen menjaga fisik sama seperti ada yang cedera gitu loh, ya kan? Ya trauma pengalaman musim lalu lah gitu. Jadi itu sebenarnya ya hal-hal yang biasa aja gitu, dan menurut gue ya dia nggak sebut nama, cuman si pundit itu dia bilang analisisnya sih stupid, bodoh dia bilang gitu. Terus semua tanyakan bahwa kembali tanyakan lagi, ada yang menanyakan ya kayaknya pekerjaan Arne Slot lebih gampang ya di Liverpool. Dia bilang dia sadar bahwa ketika gue menerima pekerjaan Manchester United itu adalah pasti paling sulit gitu loh ya. Gue harus membangun sebuah tim, membangun sebuah konstruksi tim, membangun sebuah struktur tim, di mana saat itu udah 6 tahun gak punya piala, akhirnya gue gue bangun gitu ya, yang pemain dari akademi, pemain yang gue beli, pemain muda, pemain yang masih dalam transisi. Nah itu yang gue harus kembangin ya. Beda memang Liverpool bahwa mereka ya seperti bilang, mereka sudah bermain lama bersama gitu loh, dan gak ada perubahan, cuma nambah Chiesa doang kan. Nah cuman ya tetap dia bilang bahwa chemistry di sana dibagus, tapi kita juga harus membangun chemistry di sini gitu, karena dalam setiap pertandingan pun, termasuk pertandingan besok, ya kita akan menang. Jadi itu sih sebenarnya pas konferensinya Erik ten Hag yang ibaratnya dia menggambarkan lah untuk apa yang terjadi buat besok gitu. Nah kalau untuk susunan pemain sendiri, prediksi United Identity gimana? Menurut gue tetap 4-2-3-1, jadi tanpa dengan dibilang Ugarte tidak bisa diturunkan, belum mau buru-buru diturunkan, gue sih berharap ya kali ini back tengah coba dipasang Lisandro Martinez sama De Ligt ya, tanpa gue mengecilkan peran Maguire juga. Cuman kayaknya Maguire setelah cedera mungkin, ini sebenarnya dilema juga sih. Maguire setelah cedera fisiknya belum balik seputuhnya ya, menit 60-70 udah capek. De Ligt mungkin belum terintegrasi ke tim secara 100% gitu ya, masih adaptasi. Tapi sih gue berharap Lisandro Martinez sama De Ligt bisa dia di starter. Kanan Mazraoui, kiri Dalot, ya udah gak ada hal lain ya. Ya mau gak mau di tengahnya, DM-nya kita pakai Casemiro. Kemudian untuk central midfieldernya Maino. Nah depannya ini nih, pasti kan orang semua bilang, ya udah Mason Mount kan gak ada nih, gak mungkin pakai false nine.
ya udah lo mainin Zirkzee dong, ya kan. Tapi gue juga maunya gitu sih, Bruno di tengah, kiri Rashford, kanan Ahmad, tengah depannya Zirkzee. Tapi lu jangan kaget juga dan jangan nanti marah-marah juga. Bisa aja ada other plan ya. Karena kenapa? Dengan gak adanya Mason Mount, kekurangan pressure nih orang di tengah nih ya. Nggak ada si tukang pressure-nya. Jadi solusinya apa? Kalau menurut United Identity, depannya itu attacking midfielder-nya Bruno nggak jadi false nine. Sayap kanannya Dalot. Jangan kaget kalau kirinya itu Garnacho. Tengah depannya, strikernya sepertinya sih Marcus Rashford gitu ya. Ya mau lo hina-hina Marcus Rashford, tapi dia secara historical ketika bertemu Liverpool sih dia lumayan bagus, lumayan cukup oke lah, beberapa kali juga nyetak gol gitu. Ini yang gue bilang kayaknya sih depannya Bruno, kanan Ahmad, kiri Garnacho, striker menjadi Marcus Rashford. Jadi jangan marah-marah nih nanti nih kalau lo lihat, ya gue yakin sih pasti banyak banget yang ngamuk-ngamuk kalau ternyata strikernya Marcus Rashford gitu ya. Kenapa? Kita butuh tengah untuk ngepres. Nah Garnacho ini kan ya lu lihat lah waktu pas kita lawan Liverpool Piala FA semifinal. Perempat final. Garnacho tuh main 120 menit lah. Fisiknya dia oke. Etos kerjanya bagus. Dia mau ngepressing. Ya walaupun teknik skillnya masih segitu ya levelnya ya. Tapi dia mau ngepressing. Jadi ibaratnya dia bisa ngebantu ngepressing. Karena tengahnya si ini tuh Wataru Endo, si McAllister, Gravenberch itu tipe-tipe fighter semua gitu loh. Kalau kita kalah tengah di 3, habis. Dan bisa jadi gaya permainannya pun mungkin agak sedikit beda gitu loh. Kita tidak akan banyak membangun serangan dengan umpan-umpan yang terlalu lama gitu. Karena lo sendiri kan gegen pressingnya Liverpool, lo bisa akan dipres habis. Lu akan lihat banyak nanti beberapa kali bola direct ya, bola direct, baik direct bola lambung direct maupun bola-bola umpan-umpan passing direct ke depan yang menyusur tanah gitu, yang umpan-umpan menyusur tanah. Karena kenapa ya, lu kalau mau ngadepin tim yang pressure-nya bagus, ya lu harus main bola direct gitu loh. Karena kan mereka menyediakan banyak space di depan kan. Nah itu dia. Jadi jangan kaget nanti akan main-main bola direct. Jangan ngomel-ngomel juga gitu ya. Jadi kita tunggu aja. Ini sih bukan pertandingan yang jadi menentukan nasib Ten Hag. Enggak, menurut gue tidak. Yang penting kita satu, gaya permainan yang bagus, motivasi, semangat ya. Yang dimana ya ini kan rival gitu loh ya. Harus dimunculkan gitu rasa fighting spiritnya. Kalau ditanya masalah skor, gue sih maunya menang ya. Kita harus bisa unggul dulu ya, memanfaatkan 40-50 menit babak pertama. Kita harus bisa unggul dulu ya. Kalau bisa unggul 2-0 bagus. Tapi setidaknya unggul dulu deh ya. Karena kalau lo ngeliat kemarin juga pertandingan Liverpool ya, sebelum-sebelumnya itu mereka ngegas banget di awal. Di awal tuh ngegas banget. Begitu udah 30 menit terakhir lah sebelum pertandingan usai gitu ya, babak kedua, ya mereka bermain yang udah relax aja gitu, yang curi-curi kesempatan aja. Tapi kalau babak pertama gitu mereka ngegas. Jadi kalau bisa ya kita manfaatkan mungkin dengan counter attack, direct ball ya gitu sih. Oke. Jadi itu aja previewnya. Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis juga berpikir sistematis. Terima kasih.